Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya. Saya berharap teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani tugas atau aktivitasnya sehari-hari. Meskipun kita harus tetap menjalani protokol yang diberlakukan oleh pemerintah akibat dari virus COVID-19 yang masih mewabah di negeri ini dan di seluruh dunia. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum apabila terjadi dugaan tindak pidana fraud dalam dunia perbankan. Nah, pada kesempatan ini ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Pertama adalah saya akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi fraud dalam sebuah bank berdasarkan ketentuan hukum pidana. Nah, ketentuan hukum pidana di sini itu dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun berdasarkan Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundry. Nah, yang kedua, saya juga akan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum menurut hukum perbankan berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan. Dan terakhir, yang ketiga, saya juga akan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi fraud berdasarkan pada hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hukum pidana yang dianut di Indonesia itu pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility itu bersifat personal atau perorangan. Jadi pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Artinya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Nah, dalam siapa yang berbuat maka dialah yang harus bertanggung jawab. Apabila kita mengacu pada pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang dipidana adalah pelaku tindak pidana pertama itu mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, baik itu dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, itu termasuk dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan yang dengan sengaja itu untuk menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan pidana. Nah, dalam pasal ini juga jelas dikatakan bahwa terhadap penganjur hanya perbuatan yang dianjurkan saja yang diperhitungkan. Dalam hal misalnya terjadi fraud dalam sebuah bank, maka biasanya pelaku tindak pidana dari unsur perbankan, dalam hal ini oknum yang merupakan karyawan atau pegawai atau termasuk pimpinan dari sebuah bank, itu biasanya dijerat dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Nah, di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum itu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi kepemilikannya tersebut bukan dengan cara melakukan kejahatan, itu diancam dengan penggelapan. Nah, di sini ancaman pidananya itu akan dipidana penjara paling lama 4 tahun ya, atau denda paling lama Rp900. Biasanya karena dalam melakukan tindak pidana penggelapan ini dia ada kaitannya dengan jabatannya, misalnya sebagai karyawan atau pegawai bank atau sebagai pimpinan dari sebuah bank, maka pasal yang diturut sertakan adalah pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut itu ada kaitannya atau erat hubungannya dengan jabatan yang diembannya. Misalnya tindak pidana tersebut berkaitan dengan
tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah bank, atau ada kaitannya atau hubungannya dengan pekerjaan yang diembannya dalam sebuah bank di mana si pelaku tindak pidana tersebut bekerja. Nah, apabila misalnya dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, si pelaku tindak pidana itu misalnya hasil tindak pidana tersebut misalnya ditempatkan ke tempat lain, atau ditransfer, atau dialihkan, atau dibelanjakan, atau dia mungkin membeli sesuatu misalnya berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak misalnya seperti tanah dan bangunan, itu padahal uang untuk membeli barang-barang tersebut atau aliran dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana kejahatan, maka pelaku tindak pidana tersebut akan dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini apabila pelaku tindak pidana itu melakukan pencucian uang atau money laundry, maka itu diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak itu 10 miliar rupiah. Nah, namun yang perlu menjadi catatan adalah berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan sesuai dengan azas hukum presumption of innocence, kita tidak boleh menghakimi seseorang sebelum orang tersebut itu mendapatkan putusan dari majelis hakim, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap bahwa dia dinyatakan bersalah atau dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Jadi pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana fraud dalam sebuah bank itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dengan ketentuan kita harus menghormati proses hukum yang berlaku, dan baru dinyatakan bahwa dia sebagai pelaku tindak pidana apa memang sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, atau selanjutnya akan saya sebut dengan Undang-Undang Perbankan. Nah, biasanya bagi pihak atau oknum yang melakukan dugaan tindak pidana perbankan itu akan dijerat biasanya dengan pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Nah, di situ pasal 49 itu menjerat baik anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank. Itu misalnya karena membuat atau menyebabkan pencatatan palsu, pembukuan atau proses laporan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha atau laporan transaksi, termasuk atau menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan pembukuan, termasuk mengubah, mengaburkan atau menyembunyikan laporan transaksi, itu dipidana dengan sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah atau paling banyak 200 miliar rupiah. Selanjutnya ayat kedua, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang memang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui itu atau menerima imbalan komisi yang akhirnya itu menguntungkan kepentingan pribadinya atau keluarganya atau orang lain yang berusaha memperoleh uang muka dan sebagainya, itu termasuk dengan menyangkut dengan direksi, anggota komisaris atau pegawai bank yang tidak melakukan prinsip kehati-hatian, itu diancam dengan tindak pidana ini. Sehingga pasal 49 ayat 2 ini itu dianggap sebagai pasal sapu jagat, sehingga barang siapa dari oknum perbankan yang tidak melakukan prinsip kehati-hatian itu
menggunakan pasal ini sehingga ditindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perbankan. Lantas yang menjadi pertanyaan dari nasabah adalah bagaimana nasib dari dana nasabah yang telah diambil atau digelapkan oleh oknum perbankan akibat dari tindak pidana fraud yang dilakukan oleh oknum perbankan tersebut. Karena dari sisi nasabah itu tidak cukup hanya dengan misalnya menjatuhkan hukum pidana kepada oknum perbankan yang melakukan tindak pidana, termasuk dengan memberikan sanksi administratif kepada bank. Nah, dalam hal ini nasabah itu berdasarkan pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata atau berdasarkan pasal 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dapat mengajukan tuntutan hukum kepada bank untuk meminta agar bank bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah akibat perbuatan dari oknum dari unsur perbankan yang melakukan tindak pidana. Nah, berdasarkan pasal 1367 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang diderita orang lain akibat dari perbuatan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya atau pengawasannya, atau yang disebutkan oleh barang-barang yang berada dalam pengawasan dari si orang tersebut. Nah, dalam pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata juga dikatakan bahwa majikan-majikan atau orang-orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka itu bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatan orang-orang yang diangkat untuk mewakili urusan dari si majikan tersebut. Jadi berdasarkan pasal tersebut itu bank dapat dimintain pertanggungjawabannya atas kesalahan atau kelalaian dari pekerjanya, termasuk akibat dari tindakan yang dilakukan oleh oknum karyawan atau oknum pekerja yang berada dalam pengawasan dari bank tersebut. Nah, dengan ketentuan bahwa memang pelaku tindak pidana dari unsur perbankan tersebut itu memang dinyatakan terbukti bersalah melakukan dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Dalam berbagai literatur itu juga disebutkan terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara hubungan pekerjaan antara majikan dan bawahannya atau vicarious liability. Pertama itu terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan. Jadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan itu harus berhubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh majikannya, dalam hal ini bank, terhadap karyawan atau oknum perbankan yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, harus terjadi itu dalam ruang lingkup si oknum perbankan yang melakukan tindak pidana tersebut itu pada saat ia melaksanakan pekerjaannya. Jadi jelas bahwa bank sebagai majikan itu bertanggung jawab atas bawahannya atas kesalahan atau kelalaian atau suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya yang membawa kerugian terhadap orang lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum perbankan yang berada di bawah penguasaan bank itu menyebabkan bank harus bertanggung jawab termasuk untuk mengganti nilai kerugian yang diderita nasabah. Nah, namun yang perlu menjadi catatan adalah bank dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap oknum perbankan yang menyebabkan bank tersebut menderita kerugian akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh oknum perbankan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan apabila teman-teman bermaksud untuk mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum, silakan mensubscribe channel ini
atau mengetik lonceng agar teman-teman tetap update dengan konten-konten saya berikutnya. Demikian dari saya, salam.